Hai, selamat ulang tahun untuk kanal Anak Bangsa kepada Mas Rudi Kamri yang hebat banget lah, selalu mengangkat isu-isu menarik. Mas Rudi sekali lagi sukses dan saya harapkan kanal Anak Bangsa tetap menyuarakan suara-suara hati nurani, suara-suara penuh integritas yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Yaitu sesuatu yang reporter lah, saya sebut reporter ya, yang mampu membahas sesuatu masalah dengan jujur, dengan apa adanya, tanpa takut apapun juga. Sekali lagi, selamat ya Mas Rudi ya, sukses terus, bye. Mas Dwi salah. Kepala Biro Humas itu ya? Sorry, tak potong Mas Dwi salah. Dia bukan juru bicara Mas, dia badut kok. Loh, Mas, nyun sewu nih Mas. Juru bicara resmi Kementerian Pertahanan tidak berbicara bahwa hutang luar negeri akan menjadi beban APBN. Ini kan lucu tuh Mas. Coba. Apakah ini kualifikasi juru bicara? Ya. Dan saya setuju Mas. Monggo, lanjut intermezzo aja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam program Hot News. Kali ini kami dari kanal Anak Bangsa TV akan mengangkat berita yang menjadi isu yang sangat hangat terkait dengan rencana dari Kementerian Pertahanan, yaitu Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan belanja alat peralatan pertahanan keamanan atau Alpal Hankam atau Alutsista. Ini sebetulnya biasa-biasa saja karena itu memang tugas Kementerian Pertahanan sebagai PA atau pengguna anggaran. Tapi yang terjadi adalah angkanya sangat fantastis, mencapai 1.760 triliun sampai akhir 2024, sekitar 3 tahun lah, gitu, 3 tahun 4 tahun. Ini luar biasa karena belum pernah Indonesia melakukan belanja alat pertahanan dan keamanan ini begitu banyak, dan ini sesuatu yang perlu dicermati. Untuk itu kami akan mengangkat hal ini dan kita akan memperbincangkan dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto. Beliau pengamat militer dan pertahanan. Beliau pasti mempunyai data dan informasi. Apakah saat ini memang Indonesia membutuhkan peralatan utama pertahanan keamanan sebanyak itu? Mas Dwi, ada kehebohan yang luar biasa. Kemarin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI ya, dan Kepala Staf Tiga Matra ya, pasti melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 tentang terkait dengan rencana dari Kemenhan untuk melakukan belanja yang super fantastis gitu ya, 1.760 triliun. Ya. Luar biasa. Dan sebetulnya ini Kemenhan merasa kecolongan karena angka ini dan rencana ini sudah bocor duluan beberapa hari sebelumnya. Sudah diekspos oleh beberapa pengamat. Itu membuat juru bicara Kementerian Pertahanan kelabakan juga untuk kebakaran jenggot. Saya tidak tahu nih kualifikasi juru bicara Kementerian Pertahanan sipil, tapi mohon maaf belepotan gitu. Karena saya agak ketawa ini ya. Dia bilang nanti kalau ini dibelanjakan 1.760 triliun ini akan merupakan hutang luar negeri dan tidak akan membebani APBN. Ini sekolah di mana nih Daniel ini? Mohon maaf nih. Harusnya Pak Prabowo mengevaluasi juru bicara ini. Ini hati-hati ya. Apapun yang terjadi, hutang negara melalui dalam negeri atau sindikasi luar negeri pasti menjadi beban APBN. Ya, itu udah pasti. Ya. Jadi Daniel ini anak muda, belajar lagi yang lebih cermat ya. Mas, ya ada rencana fantastis dari Kementerian Pertahanan akan belanja alat pertahanan udara, alat pertahanan keamanan yang begitu banyak gitu. Ya. Angkanya pun luar biasa. Meskipun ini pembiayaan multi years ya, 3 tahun sampai 4 tahun. 3 sampai 4. Dan itu pembiayaannya konon saya dengar informasi yang A1 ya, itu dari Qatar kan ya, uangnya pinjaman begitu. Apapun terjadi ini kan pinjaman. Pinjaman itu bukan hibah gitu loh Mas.
Nah, ini pasti membebani negara. Sebelum mengarah ke sana, apakah sebetulnya Indonesia berdasarkan AGHT, ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan itu sudah perlu alat sebanyak itu sekarang? Oke, terima kasih Mas Rudi. Ya, kalau kita bicara alutsista TNI, ada beberapa pengamat bahkan pengguna mengatakan bahwa alutsistanya sudah tua. Tapi sekali lagi Mas, alutsista itu tidak bisa katakan bahwa yang tua itu harus diganti. Tapi kan bagaimana pemeliharaannya dulu, maintenance yang paling penting ya. Kemudian di dalam pengadaan alutsista ini, mestinya selama ini saya melihatnya itu adalah bottom up. Dari pengguna user dalam hal ini Matra, baik Matra darat, laut maupun udara, baru naik ke Mabes TNI, Mabes TNI baru bicarakan di Kementerian Pertahanan. Karena PA-nya, pengguna anggarannya Kemenhan. Sehingga mestinya yang heboh itu di Matra. Ini kok kebalik? Nah ini barangkali perlu diluruskan juga ke depan. Walaupun Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kebijakan masalah pertahanan, kemudian Mabes TNI selaku pengguna kekuatan dan Matra itu sebagai pembina. Nah, untuk pengadaan alutsista mestinya dari bawah. Matra yang heboh, ini kita mau pakai apa ini? Top down ini Mas ya. Kalau melihat kasus yang seperti ini top down ini, saya tidak tahu apakah Matra sudah diajak bicara atau belum. Nah itu kan Mas. Ya konon saya mendengar informasi A1 nih Mas. Ya. Matra juga nggak diajak bicara. Ya? Nah kalau ini Matra tidak bicara nanti kejadian banyak sekarang. Ada peralatan yang nggak bisa digunakan oleh Matra. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak sesuai dengan spek, tidak digunakan. Akhirnya, mohon maaf, barangkali ada barang-barang yang sekarang numpuk di gudang yang tidak tahu penggunaannya untuk apa. Nah, oke ya Mas. Sebetulnya yang paling tahu tentang ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan ini, itu siapa sebetulnya? Begini. Itu misalnya itu dibicarakan itu kan bukan negara Mas. Ancaman kira-kira dari mana ya? Pastinya intelijen pasti sudah berbicara kan ya sih. Ya. Dan setiap Matra pasti tahu ya? Pasti tahu. Dan Matra pasti tahu kebutuhan mereka apa? Yes. Mestinya ditanya dulu dari Matra. Angkatan Udara butuh apa untuk 5 tahun ke depan? Memperbaiki peralatan yang sudah lama atau mau diganti baru atau apa? Ganti baru yang seperti apa? Pasti TNI AU sebagai pengguna atau TNI AD sebagai pengguna dan Angkatan Laut sebagai pengguna akan memikirkan, oh iya saya perlu ini karena 3 tahun ke depan pasti akan diperkirakan akan terjadi apa gitu, masih sudah ada itu Mas perkiraan-perkiraan itu. Sama juga terjadi darat perlu apa gitu. Laut perlu apa dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan dan yang paling prioritas. Dan yang paling penting di dalam sistem pengadaan barang atau alutsista ini Mas, mestinya sudah dihitung. Jangan sampai kita sudah merencanakan matang nih di Matra, kita usulkan Mabes TNI, yang ini barang alutsista ini kan tidak 1 tahun 2 tahun jadi Mas. Ada yang 3, 4, 5 tahun bahkan udah alih generasi baru jadi. Ini Mas Dwi mau nyindir Rafale ini. Enggak. Maksud saya begini, jangan sampai yang sudah direncanakan itu, yang sudah mateng, tiba-tiba di pertengahan jalan karena ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti semua. Kasihan. Padahal pada saat penyusunan perencanaan anggaran itu juga membutuhkan dana, pikiran dan tenaga. Semua effort saya terlibat di dalam itu Mas. Karena begini Mas Rudi, mungkin sistem itu belum jalan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mencontoh negara yang udah maju Mas, siapapun yang memimpin situ tidak pernah namanya perubahan-perubahan yang mendasar dilakukan. Tapi di kita ganti orang, ganti kebijakan. Nah, Mas. Gitu Mas. Ini harus saya ungkapkan saja. Saya dapat informasi yang A1 juga dari beberapa tokoh bahwa yang pertama Matra belum dilibatkan itu, dalam perencanaan. Jadi artinya seperti Mas Dwi bilang tadi tidak bottom up. Oke. Yang kedua ini masih perencanaan, ya kan? Dan Pak Prabowo berencana ini menggunakan Perpres. Untuk melaksanakan rencananya ini. Dan bagi saya Mas, jujur saja, dengan kebutuhan negara, kalau masalah butuh semua pasti butuh. Perlu ada modernisasi alat pertahanan keamanan, saya setuju. Tapi pertanyaannya adalah kemampuan anggaran negara. Dan sekarang ini musim pandemi Mas. Nah, kalau kita bicara konstelasi secara lebih komprehensif nih Mas, hutang kita sudah semakin banyak.
kemarin disinggung oleh beberapa ahli ekonomi sudah hampir mencapai 10.000 triliun. Nah, ini kalau ditambah lagi 1.700 lagi, 1.760. iya, ini kan bebannya semakin berat ini. Ya. Nah, saya hanya takut apa, Mas? Ini akan membebani pemerintahan berikutnya. Ya. Kan jadi beban gitu loh. Nah, belum lagi ada kebocoran-kebocoran yang kita takutkan, Ya. gitu kan ya? Karena dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan yang kedua, kita takut karena masih disampaikan tadi, takutnya ini tidak sesuai dengan kebutuhan user pengguna. Ya, ya. Nah, Mas Dwi, apakah perencanaan ini yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan ini, karena beliau sudah mempunyai konsultan namanya PT TMI, itu Teknologi Militer Indonesia. Ya. Itu pernah dibuka oleh sahabat kita sendiri, Ibu Mbak Koni, bahwa dia berkantor di Kemenhan gitu. Akhirnya dibantah, ya dibantah. Tapi orang-orangnya ini, Mas, komisaris dan semuanya itu adalah militer. Dan mohon maaf, saya buka saja, semuanya pengurus dari Gerindra. Ya, ini kemarin Pak Prabowo membuka juga. Ya. Beliau mengatakan, kebetulan saja dengan Gerindra. Tapi mohon maaf, saya tidak percaya dengan kebetulan. Ya, pasti by design, gitu. Ya. Dan ahli direksinya itu beberapa mantan dari Pindad, PAL, juga ada beberapa yang lain gitu, Mas ya. Dari industri BUMN strategis. Ya. Nah, Mas, kita akan mempunyai yang dipimpin oleh Pak Surya Prabowo itu apa namanya? KKIP. KKIP. Ya. Nah, ada KKIP, kemudian Ada ternyata ini akan berpartner dengan TMI. Ya. TMI itu kan ada pada saat Pak Prabowo saja ini. Dulu tanpa TMI, PT TMI yang katanya konsultan ini, pengadaan jalan aja. Ya. Kan ada rekanan juga, Ya. rekan di luar. Kita berpikir dulu PT TMI adalah rekanan gitu. Ternyata tidak. Kata Pak Prabowo ini, saya mengutip saja, ini hanya sekedar konsultan dari Kementerian Pertahanan. Isinya, mohon maaf saya sebut aja Pak Glenny Kauripan, macam-macam lah, ada beberapa pengurus Partai Gerindra. Jujur, saya khawatir, Mas. Ini akan menjadi bola liar yang akan menjadi bumerang buat kita semua. Ya. Bukan hanya untuk Pak Prabowo ya. Nah, Mas Dwi melihat seperti apa? Apakah yang tadi Mas Dwi bilang sistem itu belum bekerja gitu ya? Apa susahnya sih membuat sistem ini, Mas? Ini Mas, saya 33 tahun ya mengabdi di TNI. Saya mengamati betul, jadi setiap ada kebijakan mestinya sudah dulu ada namanya Renstra lah, apa sih? Renstra itu kan sudah 5 tahun mestinya sudah stop, jangan ada perubahan kecuali kalau itu harus dirubah. Tapi kalau hanya kebijakan atau keinginan dari pemimpin, janganlah. Ya Mas, sayang. Makanya yang perlu dibangun di dalam sistem pertahanan apalagi sistemnya mestinya. Sistem ini memang tidak kaku ya, tidak strict, bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tetapi jangan setiap saat ganti pemimpin ini dirubah, setiap ganti pemimpin berubah. Bahkan untuk beli alutsista aja sering terjadi perdebatan. Nah, butuh-butuhnya mungkin semua kita tahu. Oh dari sini aja karena ini begini kan dengan segala macam pembenarannya kan gitu. Ya makanya kemarin ini juga ada relevansinya dengan yang diungkapkan oleh seorang pengamat militer dan pertahanan bahwa ada mafia pengadaan alutsista di Kemenhan. Ini akhirnya terkait-kait gitu Mas ya. Ya. Ini belum selesai kontroversi tentang Madam M atau Mr. M atau apalah mafia atau apapun. Kemudian ada lagi yang rencana pengadaan senilai 1.760 triliun ini Mas. Ya. Ini luar biasa loh Mas. Dan ini jujur saja saya menyarankan ini secara pribadi sebagai seorang pengamat sosial politik, mudah-mudahan Presiden tidak setuju ya. Karena anggaran rutin dari Kemenhan itu kalau nggak salah kan sekitar 137 ya, 130 something per tahun. Nah, ya gitu ya. Berarti kalau ada pembengkakan 1.760 begini itu kan 5 kali. Oh, di luar itu. Nah, pertanyaannya apakah pembengkakan ini dipicu karena Nenggala kemarin tenggelam atau memang ada ancaman secara nyata simetris war yang kita yang itu harus mengadakan seperti itu? Apa
seperti apa Mas ini? Ini kami sipil-sipil bingung ini. Kayaknya untuk geopolitik kawasan kita aman-aman saja. Iya. Semua negara lagi fokus mengatasi pandemi COVID-19 gitu. Ancaman secara militer tidak terlihat gitu Mas. Betul Mas Rudi. Mungkin 5, 6 sampai 10 tahun ke depan ancaman nyata itu memang tidak ada. Ya, yang kita khawatirkan sekarang dengan Laut Cina Selatan. Ya oke, akan ada dampak. Tapi saya punya pemikiran bahwa itu Laut Cina Selatan pasti akan kembali damai lagi mungkin gitu Mas ya. Tapi saya tertarik yang Mas Rudi bilang tadi, di situ ada TMI ya, Teknologi Militer Indonesia, kemudian ada KKIP. Ya. Itu memang berbeda Mas. KKIP itu Komite Kebijakan Industri Pertahanan, mestinya kan begitu. Mestinya. Ya. Tapi kan kemarin dan satu lagi Mas, KKIP itu ketuanya presiden tuh Mas. Iya. Nah, mestinya presiden bisa. Iya. Ya. Jadi bisa. kalau Pak Suryo Prabowo itu ya. sebagai ketua hariannya aja. Ya, ketuanya itu adalah presiden. Kemudian bawahannya itu Menteri Pertahanan. Kemudian Menteri Pertahanan oleh Pak ditunjuk siapa gitu Mas. Prabowo. Biasanya mantan pejabat TNI itu yang Iya. Ya. Kemudian satu lagi Mas, yang ini anggaran atau rencana anggaran sebesar 1.760 triliun itu, kalau yang saya dengar itu adalah untuk alutsista yang ideal, kan gitu Mas. Jadi penggolongannya tadi yang saya dengar ada ideal, ada apa ya Mas ya, ada kondisi nyata, terus satu lagi apa gitu. Tetapi yang dihitung rencana anggaran 1.760 triliun itu untuk alutsista ideal. Jadi angkatan udara itu harus punya berapa skuadron pesawat tempur, kemudian angkatan laut itu harus punya kapal selam berapa biji, misalnya begitu Mas. Kemudian angkatan darat harus punya tank, itu idealnya. Gitu. Nah, begini Mas, saya mau komentari Mas, sebagai seorang pengamat secara politik saya harus mengatakan bahwa saya mengapresiasi kalau Pak Prabowo mempunyai concern ke arah sana. Ya. Cuma ada masalahnya adalah kita ini sekarang sedang pandemi COVID-19. Itu keuangan negara pun lagi berdarah-darah ini Mas. Ya. Kita masih mempunyai pinjaman yang super jumbo gitu kan. Ya. Kita punya pagu sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan tidak boleh lebih dari 30% hutang itu dengan PBD kita gitu ya. Ini kan risiko tinggi Mas buat pemerintah Pak Jokowi. Jadi makanya sebetulnya saya mengharapkan ini dikaji lebih dalam lagi oleh beberapa tokoh, dan ini presiden harus bertindak, ini tidak boleh membiarkan begitu saja. Ya. Dan yang paling penting Mas menurut saya ini adalah saat sekarang ini Mas, ini kan sudah mulai era digital, asymmetric war. Jadi apakah masih perlukan satu kenapa tidak di penguatan untuk SDM-nya, terus kemudian teknologi radar dan segala macam. Asymmetric war berbeda dengan physical war zaman dulu Mas. Ya kan. Jadi saya nggak tahu nih mindset dari Pak Prabowo ini menurut saya apakah sudah sesuai dengan kondisi yang tantangan ke depan dan sekarang, saya tidak tahu. Belanja alat itu menurut saya sih kok nggak sesuai ya. Ini mungkin para pengamat akan membahas ini. Tapi yang paling penting Mas Dwi, mohon maaf dengan segala hormat saya menyarankan presiden untuk mengkaji ulang. Ini karena menurut saya tidak terlalu prioritas. Yang kedua, saya harus katakan terlalu banyak aroma KKN, nepotisme yang dibawa oleh kepentingan ini. Katakanlah ini intensnya bagus, tujuannya bagus. Kalau SDM-nya hanya kelompok-kelompoknya Pak Prabowo, ini akan menimbulkan fitnah, bener nggak Mas? Ya. Jadi sehebat apapun Pak Prabowo memberikan ulasan, ini nggak ada hubungan, lucu Mas. Kita ini kan bukan orang bodoh gitu loh. Ya. Masyarakat bukan bodoh. Dan ini yang akan menjadi beban rakyat loh. Yang membayarkan rakyat Mas. Betul. Bukan Pak Prabowo. Ya. Bukan kroninya Pak Prabowo, bukan keluarganya Pak Prabowo yang akan menanggung hutang 1.760 ini loh Mas. Ya. Kita loh. Anak cucu kita juga nanti. Ya. Nah, Mas Dwi, saya harus menyarankan ini kepada pemegang policy ini, terutama Menteri Keuangan, terutama ini yang punya kan Menteri Keuangan nih Mas. Presiden juga harus mulai cermat, jangan sampai terjebak dengan permainan yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang mungkin tujuannya bagus gitu ya. Saya tidak mencurigai tujuannya.
Cuma mungkin Pak Prabowo harus realistis sih. Apakah prioritas kita sekarang sudah bisa mencukupi atau mendukung dengan rencana beliau gitu loh Mas. Ya. Dan yang kedua, saya setuju dengan Mas Dwi. Kenapa tidak difokuskan pada pemeliharaan? Ya. Alat-alat yang mungkin dianggap tua gitu ya. Oke, kita kan bisa juga Mas di modernkan kan bisa gitu. Toh Mas Dwi tadi bilang AGHT ya itu yang saat ini kan nggak terlalu apa Mas? Terlalu ya biasa besar gitu belum teman. Ya. Belum ada lah. Saya melihat belum ada ancaman secara geopolitik cuma aman-aman saja. Gitu. Ya. Oke, Mas Dwi gimana membuat saya agak emosi Mas karena gini, bukan uang kecil. Gini Mas, ini di samping yang Mas Rudi bilang tadi Mas, Menteri Keuangan, Presiden, kemudian pejabat termasuk Bappenas barangkali Mas ya, Menteri Pertahanan. Justru yang penting menurut saya adalah Matra Mas. Ya, Matra harus benar-benar realistis menentukan untuk alutsista yang akan digunakan. Kita tidak bisa bicara lagi ideal Mas, karena kondisi negara kita seperti sekarang. Mestinya anunya kepada budget oriented. Kita punyanya sekian Mas. Jangan dipaksakan untuk membeli peralatan yang banyak karena hanya untuk show of force misalnya. Biar gagah. Nah, itu udah nggak zamannya lagi barangkali. Tetapi menurut saya, biarpun itu sedikit, tapi baru gitu, sesuai dengan anggaran kita punya gitu. Jangan sampai ada kejadian yang seperti yang kemarin-kemarin kita menggunakan alutsista, mohon maaf, yang pernah digunakan oleh negara lain. Artinya barang-barang bekas, jangan sampai. Lebih baik kita punya sedikit tapi baru. Kemudian jangan sampai kita seperti di Angkatan Udara. Sudah kita pakai F-16 misalnya, kemudian pesawat tempur yang ada sekarang. Kemudian ke depan kita harus ganti. Ini effortnya bukan sedikit. Kos lagi ya Mas. Kos lagi Mas, kos untuk transisi dari pesawat ini itu sumber daya manusianya apa udah siap. Baik untuk pilotnya, untuk yang menerbangkan, yang mengoperasikan maupun yang memaintain. Para tenaga maintenance-nya. Berbeda sistem, berbeda maintenance-nya Mas. Ini harus menjadi pemikiran juga oleh negara dalam hal ini Menteri Pertahanan kan gitu Mas. Baik Mas, kita sudah ada kesepakaman bahwa kita memberikan suatu masukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Presiden, Menteri Keuangan, mungkin DPR juga, mungkin Bappenas dan sebagainya untuk cermat dan berhati-hati memutuskan usulan dari Kementerian Pertahanan. Ini kita tidak mencurigai intens atau maksud baik dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tapi mungkin negara harus realistis ya. Apakah ini sesuai dengan kemampuan kita sekarang? Kita hutang kita juga semakin besar gitu ya. Dan apakah tidak difokuskan untuk menyejahterakan prajurit TNI yang lain gitu ya? Itu mungkin bagi saya lebih happy kalau itu untuk yang di kelompok-kelompok bawah nih Mas, daripada untuk beli-beli alat yang hanya untuk gagah-gagahan aja gitu ya. Nanti pemeliharaannya susah, kos lagi gitu kan. Nah ini kira-kira gitu Mas. Satu lagi Mas, barangkali Mas, ini saya juga agak mengkritisi mengenai Kementerian Pertahanan nih Mas. Kenapa juru bicaranya seperti orang luar? Sementara di struktural itu ada namanya Biro Humas. Mas Dwi salah. Kepala Biro Humas itu ya. Sorry, tak potong Mas Dwi salah. Dia bukan juru bicara Mas. Dia badut kok. Loh, Mas, nyun sewu nih Mas. Juru bicara resmi Kementerian Pertahanan tidak berbicara bahwa hutang luar negeri akan menjadi beban APBN. Ini kan lucu tuh Mas. Coba, apakah ini kualifikasi juru bicara? Dan saya setuju Mas. Monggo lanjut intermezzo aja. Jadi gini Mas, maksud saya kenapa tidak difungsikan kepala Biro Humas yang berbicara? Terlepas dari kurangnya, pasti saya punya keyakinan dia mempunyai kelebihan dalam substansi masalah pertahanan. Dibandingkan teman. Kemenhan punya? Ada kepala Biro Humas. Kenapa mesti memanfaatkan orang lain? Tugasnya apa dia? Nah ini sampai sekarang saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu, tidak pernah monitor itu lagi. Itu aktif? Mestinya aktif Mas. Aktif itu struktural. Ada diganti sama si Daniel ini? Bukan, beliau ini kan staf khusus kalau nggak salah, staf khusus menteri. Jadi mungkin ya Mas Rudi mesti maklum kalau Pak Daniel bicara seperti itu karena memang bukan bidangnya Mas. Karena ada bidangnya Biro Humas itu yang lepas daripada bukan bidangnya atau tidak Mas harus bisa membedakan ini jadi beban APBN atau tidak. Ini kan so simpel gitu loh. Ini kekonyolan yang tidak perlu menurut saya. Mungkin politisi dia Mas jadi bicaranya.
Udah Mas, apalagi? Itu aja Mas. Kemudian ya sistem mesti kita bangun. Selama ini kita tidak punya sistem yang baik di dalam sistem dimanapun. Setiap ada kebijakan bro, ganti pemimpin ganti kebijakan. Ini yang nggak boleh. Dan kita sering menyuarakan itu ya. Ya, sistem harus Ada dibangun. satu will atau niat baik dari negara untuk memperbaiki sistem. Ya, Jadi jangan tergantung dengan orang, Ya. tapi sistemnya. sistemnya. Jadi kalau nanti pada saatnya Mas Rudi jadi Menteri Pertahanan, sudah tinggal menjalankan sistem yang ada gitu loh. Jangan bawa kebijakan dari luar dibawa ke sini. Ya. Betul, terima kasih Mas Dwi. Siap, Ya. Mas Rudi. Oke. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Mas Dwi Badarmanto. Ada beberapa hal catatan yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah sistem pengadaan alutsista ini harus diperbaiki. Harus ada niat baik dari pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem ini. Ini bukan sesuatu yang sulit, tapi memerlukan will atau itikat baik. Yang kedua, masalah rencana pengadaan alutsista senilai 1.760 triliun ini kami merasa perlu dievaluasi ulang apakah ini sesuai dengan kebutuhan dari user yaitu matra-matra atau tidak. Dan kalaupun sesuai, saya tidak yakin apakah ini sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ya. Jangan sampai ini jadi beban. Tapi sahabat Indonesia, ini masih rencana, ya, masih rencana dan polisi akhir, keputusan terakhir ada di presiden. Mudah-mudahan presiden bisa mengkaji secara jernih, secara lebih detail. Tidak ada kepentingan politik, harus realistis. Kemampuan kita sudah bisa memenuhi rencana dari Pak Prabowo atau belum. Ya, yang terakhir saya harus sampaikan kepada Pak Prabowo, Menteri Pertahanan kita, bahwa harus mulai transparan. Jangan sampai menimbulkan suatu fitnah atau dugaan orang-orang sekitar Bapak yang di partai itu dimasukkan dalam pemegang polisi kebijakan, mulai dari KKIP kemarin. KKIP sudah terlanjur lah ya. Ini ada PT TMI lagi, akhirnya menimbulkan fitnah dan rumor di luaran gitu. Kami tidak menuduh ini akan menjadi konflik of interest atau ada kepentingan tertentu, tapi selayaknya hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah itu dihindari. Ya. Dan yang terakhir lagi pesan dari Mas Dwi dan saya juga, Menteri Pertahanan selayaknya mempunyai juru bicara secara definitif berdasarkan struktur yang ada. Di Kementerian Pertahanan ada Kepala Biro Humas. Ini diaktifkan. Jangan diaktifkan juru bicara capres yang dulu kemarin gitu loh. Ini kan juru bicara capres yang pilpres kemarin, sehingga belepotan, tidak menguasai masalah, tidak tahu bahwa utang negara itu akan menjadi beban APBN, dan ini menjadi konyol gitu ya, menjadi konyol, lucu dan memalukan. Ya, karena apa? Kenapa saya bilang memalukan? Karena saya merasa memiliki negara ini, negara kita semuanya. Kita tidak bisa tidak peduli dengan apapun. Ini bukan untuk mencemarkan siapa-siapa, ini adalah kepedulian kami karena anak bangsa dalam hal menjaga Indonesia ini. Ya. Gitu. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam Hot News berikutnya. Sampai jumpa.